Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak bapak semuanya berjumpa lagi bersama Bapak Azwim Zuliandri. Alhamdulillah Bapak mendoakan semoga anak bapak semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, anak-anak bapak semuanya, telah lama kita tidak bertemu. Kali ini kita akan berjumpa melalui tatap suara. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang menelaah struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca atau didengar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengambil satu indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi struktur fabel. Nah, jadi diharapkan anak-anak bapak semuanya setelah melihat tayangan ini, anak-anak bapak semuanya sudah paham, mengerti tentang struktur fabel. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, anak-anak bapak sudah mengetahui fabel itu apa. Nah, sekarang kita masuk mengidentifikasi struktur fabel. Nah, baik anak-anak bapak semuanya, sekarang kita masuk struktur fabel. Nah, yang disebut dengan struktur itu artinya adalah bagian-bagian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap teks itu pasti memiliki struktur, ada bagian-bagiannya. Ibarat rumah juga, di dalam rumah itu juga ada bagian-bagian. Ada teras, ada ruang tamu, ada dapur, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan teks fabel. Teks fabel sebagaimana yang kita ketahui adalah cerita tentang hewan, juga memiliki struktur. Nah, strukturnya minimal itu ada 4. Secara umumnya ada 4. Yang pertama itu disebut dengan orientasi. Yang kedua disebut dengan komplikasi. Yang ketiga disebut dengan resolusi. Dan yang keempat disebut dengan koda. Nah, untuk lebih lanjutnya sekarang simak penjelasan berikut ini. Tahap pertama atau bagian pertama dalam sebuah teks fabel itu disebut dengan orientasi. Nah, kalau anak-anak bapak semuanya mendengar kata orientasi, pasti yang tergambar dalam pikiran Ananda semuanya adalah tentang pengenalan. Nah, sebelum masuk di SMP, dulu kan juga ada namanya, atau di awal-awal masuk SMP dulu ada namanya masa orientasi siswa. Artinya itu adalah masa pengenalan siswa. Nah, dalam teks fabel juga ada namanya orientasi. Artinya itu adalah pengenalan. Nah, apa yang dikenalkan di dalam bagian ini? Nah, yang dikenalkan yang pertama itu adalah pengenalan latar. Nah, ciri-ciri pengenalan latar itu bagaimana? Nah, mungkin si pengarang akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah 2 ekor serigala. 2 ekor serigala ini, nah itu contoh seperti itu. Kalimat-kalimat yang seperti itu adalah kalimat-kalimat tentang orientasi. Nah, dia memperkenalkan tentang latar. Nah, dalam orientasi ini yang dikenalkan itu adalah yang pertama latar. Latar itu disebut juga dengan tempat, bisa, atau juga bisa waktu, atau juga bisa suasana. Nah, misal seperti ini kalimatnya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah kawanan serigala. Itu namanya pengenalan. Nah, yang dikenalkan itu adalah latar. Latarnya di mana? Latarnya di hutan. Waktunya kapan? Pada zaman dahulu. Pengenalan tokoh. Siapa yang dikenalkan? Kawanan serigala. Nah, itu kira-kira. Kemudian juga ada pengenalan konflik atau permasalahan. Dikenalkan masalahnya. Nah, mungkin serigala sangat merasa kehausan dan kelaparan. Sudah seharian dia tidak makan. Nah, itu namanya juga memperkenalkan masalah. Belum menuju masalah, tapi masih memperkenalkan masalah. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan orientasi. Jadi kalau kita melihat ada atau membaca
seperti pada zaman dahulu di sebuah tempat, di sebuah sungai, di sebuah pantai. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya ada pengarang itu atau penulis itu menggunakan atau memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, atau memperkenalkan masalah yang akan diceritakan. Nah, seperti itu kira-kira untuk tahap orientasi ini. Tahapan selanjutnya dari struktur fabel itu disebut dengan komplikasi. Komplikasi itu berasal dari kata konfliks. Konfliks itu sendiri artinya adalah masalah. Nah, jadi komplikasi ini bisa diartikan sebagai timbulnya permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, kalau di tahapan orientasi, itu penulis atau pengarang masih sebatas memperkenalkan di mana latar, siapa tokoh, kapan kejadiannya, masih hanya sebatas pengenalan. Nah, kemudian dalam tahapan komplikasi ini muncul permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh, baik itu tokoh utama maupun tokoh sampingan. Nah, cuma biasanya memang yang mengalami masalah itu adalah tokoh utamanya. Misal seperti tadi, misal ceritanya adalah tentang serigala. Nah, tadi kawanan serigala katanya sangat kelaparan, haus dia. Kemudian si kawanan serigala melihat beberapa telur di dalam semak-semak. Ternyata usut punya usut, telur itu adalah telur angsa. Nah, si serigala mencoba untuk melakukan pencurian telur tersebut. Saat membaca bagian komplikasi ini, terkadang pembaca juga merasakan ketegangan. Pembaca juga dapat merasakan kesedihan yang dialami tokoh, ketegangan yang dialami tokoh, ataupun merasa geram dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, ini disebut dengan ciri yang ketiga, yaitu komplikasi itu dapat memancing emosi pembaca. Misal seperti ini. "Mana telurku?" kata si angsa. "Kenapa telurku tidak ada? Baru sebentar aku tinggalkan telur ini, tetapi sudah hilang." Angsa menangis terseduh-sedan. Sementara si serigala melihat angsa yang bersedih, dia menyunggingkan senyuman puas. "Hahaha, enak juga ternyata telurmu angsa," kata si serigala. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu disebut dengan resolusi. Resolusi ini artinya adalah penyelesaian masalah. Nah, adapun ciri-ciri dari resolusi ini, yang pertama, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh itu sudah mulai mereda atau menurun. Kemudian juga tokoh-tokoh yang bersalah sudah mengakui kesalahannya. Seperti tadi, serigala di akhir cerita itu nanti akan disampaikan dia akan meminta maaf atau dia mengakui kesalahannya. Atau tokoh yang jahat akan mendapatkan balasan dari perbuatannya itu. Atau juga bisa ciri-cirinya adalah adanya perdamaian antara pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang bertikai. Nah, jadi resolusi itu diartikan sebagai sebuah tahapan yang akan mengakhiri cerita tersebut. Akan tetapi cerita itu belum berakhir. Selanjutnya, struktur terakhir dari fabel adalah koda. Nah, koda ini biasanya terletak di bagian paling akhir sekali. Akan tetapi, koda di dalam fabel itu bersifat opsional. Apa itu opsional? Opsional itu artinya adalah boleh ada di dalam teks fabel, boleh juga tidak ada. Nah, kalaupun ada, dia akan berbentuk seperti ini.
Yang pertama, bisa berbentuk pesan akhir secara tertulis. Nah, disebutkan pesan akhir cerita secara tertulis oleh pengarang, itu disebut juga dengan koda. Apa itu pesan akhir? Pesan akhir itu disebut juga dengan nasihat. Nasihat atau nilai pembelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Misal seperti cerita serigala tadi. Nah, di akhir cerita akan disebutkan seperti ini. Dari cerita serigala dan angsa di atas dapat kita ambil sebuah pembelajaran bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Jika kita mengambil hak orang lain, tentu akan mengakibatkan kecelakaan atau malapetaka ataupun musibah bagi diri sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan koda, pesan akhir secara tertulis. Koda itu juga bisa disebut maksud ataupun makna cerita secara tersirat. Nah, jadi dia secara implisit. Implisit itu artinya tersembunyi. Nah, mungkin ceritanya itu tadi tentang serigala yang memakan telur angsa, serigala yang suka mencuri dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa juga koda itu berbentuk seperti ini. Dari cerita di atas, nah, menggambarkan bahwa orang yang memiliki kekuatan memang semena-mena terhadap orang yang lemah. Banyak hal itu kita lakukan sekarang, atau banyak hal itu dapat kita temukan sekarang di dunia ini. Maka dari itu hindarilah sifat-sifat seperti serigala. Dan dari sisi angsa, kita harus senantiasa berhati-hati terhadap harta benda yang kita miliki. Nah, itu namanya disebut dengan makna secara tersirat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan koda. Nah, jadi begitu anak-anak Bapak semuanya. Jadi struktur fabel itu secara umumnya ada berapa tadi? Ya, benar, ada 4. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua, ya, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, yaps, ada koda. Baik, mungkin itu saja dulu perjumpaan kita hari ini. Silakan materi hari ini dicatat di buku catatannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang fabel ini. Terima kasih telah menyimak siaran Bapak ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan di rumah saja.